bukan seperti itu. Oh, bukan seperti itu ya. Itu kan ciptaannya, itu ciptaannya Nora. Begitu. Ketika Tuhan berfirman jadilah. Kau kan mau mencari-cari remis. Kau cari remis. Karena saya tanya, dunia ini jadi dari mana? Dunia ini jadi dari mana, Derni? Dari berfirman Elohim. Nah, jadi manusia, Yohanes 1 nomor 14, manusia itu jadi dari mana, Derni? Yesus di dalam Yohanes 1:14 itu, firman itu, ucapan itu menjadi hidup. Yohanes 1 nomor 14, firman yang menjadi manusia. Manusia itu jadi dari mana, Derni? Dari mana dari mana manusia itu jadi? Iya, manusia itu, Yesus itu menjadi hidup. Firman itu, firman Elohim itu menjadi hidup. Saya tidak tanya hidupnya, saya tanya manusia yang jadi ini dari mana menurut Yohanes 1 nomor 14, dari mana? Di Yohanes 1:14 itu menerangkan bahwasanya firman itu menjadi Yesus, menjadi hidup. Nah, itu dia menjelaskan, Yesus itu jadi dari mana? Sabar, Yesus jadinya dari mana? Yesus itu jadi dari firman Elohim. Kejadian 1 nomor 7, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi atau tidak? Jangan kau samakan ke situ, beda dengan Yesus. Kalau Yesus ini kan gini, dia menerima firman. Jadi firman semua yang diberikan disampaikan telah hidup. Jawab dulu. Hidup firman itulah Yesus, Nora. Kejadian 1 nomor 7, berfirmanlah Elohim, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Pertanyaan saya, cakrawala itu jadi dari mana? Iya, dari Allah berkata-kata gitu. Berfirman atau tidak? Iya, berfirmannya kata-kata kan? Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi dari mana juga? Iya, ucapan firman Elohim itu semua menjadi hidup. Menjadi hidup firmannya itu semua. Kawan lucu. Firman Elohim itu menjadi nyata, hidup. Cakrawala, terang, bumi, manusia itu sama-sama jadi dari itu ciptaan. Kalau Yesus firman itu menjadi hidup. Enggak jadi sewaktu Yesus di bumi, jadi semua firman itu semua hidup jadi di dalam Yesus. Sama-sama jadi dari beda. Jangan kau samakan. Sekarang pertanyaan saya. Yesus datang daripada Elohim. Kalau ciptaannya berkata-katanya Elohim, maka ada cakrawala, ada benda-benda terang. Beda, enggak sama. Sekarang saya tanya, Tuhan berfirman ketika menciptakan langit dan bumi. Tuhan berfirman, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi terang, firman itu telah menjadi cakrawala. Apa bedanya firman di mana ada dikatakan Tuhan berfirman di Kejadian itu mana? Oke. Itu menerangkan keadaan Yesus itu di Yohanes 1, di sana enggak ada Elohim berfirman, enggak. Uncung didiamkan dulu, Derni. Kau bilang di mana? Ya, sembari baca aku izin sebentar. Sabar, Bu. Di Kejadian 1. Bu, izin. Gaharu. Monitor. Jangan di mute lah. Ya, aku mau sapa sebentar, izin, maaf. Gaharu, monitor. Tunggukan aja kalau udah. Nah, ini ya Kejadian 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudera, dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kita bukan langsung sampai pergi ke 7 ke 6. Ini berfirman Elohim, sabar. Berfirmanlah Elohim, jadilah cakrawala. Maka cakrawala itu jadi. Elohim berfirman jadi terang. Elohim berfirman jadi cakrawala. Elohim berfirman, Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Tunjukkan perbedaan. Elohim berfirman menjadi cakrawala, menjadi terang, dan firman itu juga menjadi manusia. Apa perbedaannya? Oke, perbedaannya di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, di sana Elohim berfirman, maka terciptalah semua ciptaannya, kan gitu. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, di sana menerangkan siapa Yesus ini, dari mana dia berasal. Yohanes 1:14, firman itu
menjadi manusia. Jadi manusia Firman dari mana? keluar dari Yahweh. Elohim berfirman dari Allah. Ya, jadi dari mulut Elohim. Ya. Elohim berfirman Oke. 14 jadi manusia. Ya. Firman keluar dari mulut Elohim atau tidak? Kalau Yohanes itu penjelasan asal dari Yesus ini dari mana? Dari surga. Dia itu dari Elohim. Ya dong. Tahu nih. Dan di sana pertama sampai pecahan ke-6 Kedua beda. Saya tidak Aduh, tanya. makanya kalian lari-lari Yang saya jalur. tanya, firman itu keluar dari mulut Tuhan atau tidak? Iya loh Nora, udah berapa kali? Ulang terus. Firman Yohanes 1 nomor 14 itu firman siapa? Itu menjelaskan keberadaan Yesus dari Firman firman siapa yang menjadi Elohim. manusia ini firman siapa? Firman Elohim menjadi manusia. Berarti Elohim berfirman, jadilah manusia, kun fayakun. Manusia itu telah jadi. Selesai. Iya. Beda dengan Yesus, dia kan berasal dari keberadaan Elohim itu. Jangan kau samakan Nora dengan penciptaan. Bodarni, Beda. Yesus itu kan, Yesus itu menerima firman atau yang berfirman. Siapa Yesus ini? Yesus itu menerima dan yang berfirman. Kedua-duanya. Kedua-duanya pula. Firman itu telah menjadi manusia. Firman Kalau itu adalah kedua-duanya dengar Elohim. Bodarni, dengar Ada Bodarni. ayatnya, Kalau firman Yesus itu adalah yang Elohim. dengar dulu, katanya santai aja berdiskusi. Kenapa sih kau kejang-kejang? Dengar Enggak. Bodarni ya. Kalau kejang? Yesus itu, makanya kalau Yesus itu yang berfirman dan dia pula yang menerima firman ya, ketika dikatakan ya di mana ini? Tertulis ya, ketika dikatakan Yesus itu menerima firman, mana itu catatanku pula, Yohanes 17 nomor 8 ya. 8, Sebab segala firman telah disampaikan kepadaku. Nah, ini yang menyampaikan kepada dirinya sendiri begitu. Jadi Yesus ini menyampaikan firman kepada dirinya sendiri karena dia yang berfirman, dia pula yang menerima firman. Bodarni, masuk akal nggak kayak gitu? Udah? Masuk akal Udah? nggak? Ya udah. Silakan kau tanggapi. Oke. Di situ dia menerima firman. Itu sewaktu dia Menerima firman dari siapa? menjadi manusia. Dari siapa dia Dia menerima kan dalam firman? keadaan menjadi manusia, menjadi hamba. Maka dia menerima firman dari Jadi siapa? dia berfirman Dari kepada hakikatnya. dirinya sendiri, Hakikatnya begitu? Itu Elohim. Hakikatnya. Paham nggak Nah, sih? ini penyesat Paham nggak sih yang dikatakan Kak Putri? Nggak ngerti dia. Itu firman atau tidak? Apa dulu? Kenapa Yesus menerima firman kan gitu kan? Derni, kalau diskusi Derni, ya, apa yang dipertanyakan lawan diskusi kita itu yang dijawab. Jangan kau menjabarkan, kami nggak butuh penjabaran. Yang ditanyakan begini, Yesus itu firman itu sendiri atau tidak? Ya, Yesus itu firman itu sendiri. Yesus itu firman sendiri. Yohanes 17 nomor 8 Yesus mengatakan dia menerima firman. Firman menerima firman. Oke, di dalam Yohanes itu Yesus menerima firman itu dalam keadaannya sebagai manusia. Iya, Dia menerima firman. Firman itu sendiri apa Nah, bukan? setelah dia menerima firman, hiduplah firman saya itu. jawab ini aja dulu. Keadaan dia sebagai manusia, dia firman itu sendiri atau tidak? Karena dia kan sudah menjadi manusia firman itu. Iya, Nah, kalau begitu Yesus itu adalah firman itu sendiri kan? Yang sudah sebagai wujud ya manusia. sesuai data ya. Ya. Nah, sekarang ketika wujud manusia Yesus yang adalah firman itu sendiri, dia menerima firman. Ini firman dari siapa lagi dia terima? Iya, dari hakikatnya loh, dari ilahinya. Loh, jadi waktu pas Yesus jadi manusia, ilahinya kemana? Sebentar Kak Putri. Lanjut. Waktu dia jadi manusia, ilahinya kemana? Waktu dia jadi manusia, ya manusia. Ilahinya Gak ada. berada di mana? Di Ya. kerajaan surga. Nah, Ilahinya. waktu dia membangkitkan orang mati, yang bekerja manusianya apa ilahinya? Ilahinya yang bekerja. Wah, tapi katanya ilahinya. Kan dia kan Maha Kuasa. Nah, Kan aku dan Bapa satu katanya. Jadi setiap pekerjaan Yesus pekerjaan Bapa. Sedikit ya, sebentar. Waktu dia
Waktu dia jadi manusia, ilahinya kemana, saya tanya? Waktu dia menjadi manusia, kemana ilahi? Nora, bedakan Apa dulu, firman Bang? dengan Di berfirman. dalam surga. Waktu dia jadi manusia, ilahinya kemana? Ilahinya di dalam surga lah. Waktu dia membangkitkan Kan orang yang mati, turun ilahinya anak. kemana? Yang turun Apa? kan, Waktu yang dia- turun daging, Sabar. merendahkan Sabar, diri. Saya tidak tanya daging atau mau daging apa. Waktu dia membangkitkan orang mati, Iyalah. waktu dia membangkitkan orang mati, ilahinya yang membangkitkan atau manusianya? Sepaket, sama duanya. Kalau nggak ada Yesus, bisa rupanya dibangkitkan itu. Waktu Yesus mati, ilahinya kemana? Ilahinya berada tetap di dalam kekekalan itu. Saya Mati. bertanya, waktu mati Yesus, ilahinya ada di dalam diri Yesus atau tidak? Kan dia Manusia. tetap berhubungan itu, Nora. Itu tetap berhubungan karena Yesus kan Sekarang, wujudnya Elohim. Kau konsisten lah. Dirinya Kau konsisten, Elohim. Bang. Sebentar, kau konsisten Iya lah. dong. Konsisten, Bang. Sebentar dulu, Demi. Demi, kau simak dulu perkataan saya. Waktu Yesus manusia, ilahinya di mana? Ilahinya tetap di dalam kekekalan, di dalam Saya tidak surga, di tanya dalam surga, kekekalan. memantau Kekekalan tetap. itu di mana? Dia tetap memantau. Tunggu dulu. Elohim itu tetap memantau dirinya, memantau dirinya dalam keadaan sebagai manusia. Yesus kemana kau? Dipantau. Iya dong. Ya, itulah kehebatan Elohim itu. Gimana Burdarni? Bagaimana caranya dia pantau dirinya sendiri? Karena dia kan firman Nggak bisa sudah menjadi memantau manusia. dirinya sendiri, berarti bukan maha kuasa namanya. Saya jadi Sengklek Emangnya kayak Burdarni. batu, emangnya kayak batu, nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana kalian ini? tidak, Kau Demi. samakannya batu dengan Tuhan kami. Kau samakan patung dengan Tuhan kami. Beda dong. Beda Mulai kelas. menghujat Burdarni, mulai Mas, menghujat. Mas, Siapa berhujat? Santai, Siapa berhujat? kan dibilang batu santai ku tadi bilang. berdiskusi. Emangnya batu Tuhanmu? Ngapain lah? Batu Tuhanmu rupanya. Tuh, mulai kejang-kejang kau kan? Mulai menghujat Kan kau. kau yang bilang mulai menghujat. Siapa penghujat? Dari tadi aku nggak ada menghujat loh. Nggak berani aku. Ya itu kau bilang batu-batu, nggak salah kau Kan sudah sebut kalian, batu. kan kau bilang tadi. Kan nggak Aku masuk kan akal menyamakan Burdarni. Tuhan kami itu luar maha kuasa. Kan Burdarni aku bilang. nggak masuk akal Burdarni. Dia kan yang berfirman, ya kan? Dia yang berfirman kepada dirinya sendiri. Kenapa harus seperti itu? Ya, kan dia yang berkuasa. Kenapa dia harus berfirman kepada dirinya sendiri? Ini akal yang berbicara Burdarni, bukanlah akalmu. Kalau kalian menolaknya itu urusan kalian. Kalau kami menerimanya seperti itu. Nah, itu sesuai dengan akal nggak? Kau menerima itu? Kalau kami Sesuai nggak? Karena akal lah. Kalau nggak karena akal, ya. Coba Ya, kalau Tuhan kami batu. gini. Coba Akal Tuhan kami berbicara. batu. Nggak apa-apain pun dia Dengar nggak bisa. dulu Burdarni. Kak Putri sedikit aja, sedikit ya. Lanjut. Sebentar. Kak Deni ya. Waktu Yesus jadi manusia, ilahinya kemana? Waktu Yesus menjadi manusia, ilahinya kemana? Ilahinya di dalam kerajaannya, surga. Berarti nggak di dalam diri Yesus dong. Ya, tetap aku dan Bapa satu kan katanya tetap itu. Saya Itu kan bertanya, sepaket. ada nggak di dalam Tetap dagingnya itu Yesus? satu jiwa. Saya Tetap bertanya, itu. ilahinya, sabar. Saya bertanya, ilahinya ada nggak di dalam dagingnya Yesus ini, ada nggak? Adalah di dalam Yesus. Kalau enggak mana bisa dia membangkitkan orang mati. Kalau enggak nggak bisa dia ketika bangkit hidup Yesus- kembali. Nah, ya, ketika Yesus mati, ilahinya kemana? Ilahinya terpisahlah dari daging itu, kematian Ketika itu. Yesus dicambuk, Rohnya. ditombak, sabar. Ketika Yesus dicambuk, ditombak, dibonyokin, ilahinya kemana? Ya yang dicambuk ya daging itulah yang nyata Ya, itu. ilahinya masih nempel apa enggak? Ilahinya tetap berada di dalam Yesus, tapi kan nggak mungkin tercambuk roh. Gimana mencambuk roh? Oke. Nah, waktu Yesus membangkitkan orang mati, ilahinya bekerja. Tapi ketika Yesus ditampak, dicambuk, ilahinya nggak bekerja. Emangnya bisa dicambuk roh? Tanya kau dulu. Tidak. Bisa. Sebentar, waktu dia membangkitkan orang mati, dia memberi makan. Alhamdulillah. Dia memberi makan 4.000 5.000 orang. Ilahinya Iya. ada kan? Ilahinya ada kan? Iya. Kalau nggak bisa dia bikin mujizat. Nah, waktu Yesus dia dicambuk, kenapa ilahinya tidak bisa membantu dia untuk melepaskan dirinya? Ya itu memang harus digenapi, harus dijalani. Ya, nggak
Nggak tahu kau Nora apa katanya kepada murid-muridnya waktu dipotong murid-muridnya telinganya tentara Romawi itu. Kan diambil Yesus kupingnya itu lagi. Disambungnya lagi. Gini loh. Nggak usah kau takut. Bukan lucu bisa sebentar. Saya buat panggil. satu analogi. Gini, kau Derni seorang pesilat yang dimana sabuk mutu sudah tinggi. Ketika Ya. ada orang dirampok, kau bantu. Ketika ada anak-anak diganggu oleh preman, kau bantu. Tapi ketika Ya. satu orang datang mengeroyok kau diam aja. Gimana kira-kira? Karena Yesus itu kalau melawan berarti nggak digenapi nanti nubuatan. Sebentar, Nggak digenapi sebentar, nubuatan kalau dia melawan. Sebentar. Gimana kalian ini? Kau mengatakan begini. Kau mengatakan di kampung ini begini. Saya, Devi, orang pesilat tangguh, saya akan melindungi orang-orang di kampung ini. Orang bangga, datang maling. Kau tumpas itu maling, kau kaokan. Datang preman yang mengganggu, kau kaokan. Tiba giliran ada satu preman mau menumpuk kau diam aja. Terus kau mengatakan saya juru selamat. Gimana itu? Beda dengan Yesus, Nora. Kalau Yesus kenapa dibiarkannya dia menderita? Dengar dulu, itu harus dijalani nubuatan para nabi. Sabar. Nora, itu harus digenapi. Dia harus melewati itu, Nora. Jangan kau mengatakan sebagai seorang juru selamat sementara dirimu dikeroyok, dibonyokin, kau memberi makan 4.000 5.000 orang, kau bisa membantu 4.000 5.000 orang membangkitkan orang mati, tapi ketika ada beberapa puluh tentara datang menangkap kau mengatakan aku adalah juru selamat. Bagaimana bisa kau menyelamatkan orang-orang sementara Nora. dirimu saja dibonyokin? Ya, Nora, nubuatan para nabi mengatakan mereka menusuk tangan dan kakiku sebelum kedatangan Yesus. Kalau Yesus pada saat itu membela dirinya, menghembuskan semua prajurit itu, kok kira nggak bisa dihembuskannya itu Oke, semua sekarang saya prajurit? tanya. Nubuatan terbang para semua nabi. itu. Tapi Sabar. nanti Sabar. pembohonglah para nabi. Sudah Sabar. tertulis di nubuatan para nabi. Sabar. Aduh. Dilaluinya lah itu. Tunggu dulu. Dijalaninya lah dulu penganiayaan itu. Jangan kau seperti pendeta-pendeta yang haus perpuluhan yang mengatakan segala kebohongan. Kau diam dulu. Kalian pun ada perpuluhan, Nora. Tidak ada Kalian ada perpuluhan, gak usah kau ejek-ejek perpuluhan. Sabar. Kalian kalau nggak bayar perpuluhan kafir katanya, ada ayatnya. Ini dia ayatnya, perpuluhan. Yang menunjukkan kebotolanmu. Sabar dulu Denny. Saya tadi mau Nih. menanyakan begini. Saya menanyakan Mana begini. ayat perpuluhan di Islam? Nubuatan para nabi. Kau katakan nubuatan para nabi. Nubuatan para nabi kematian. Sabar dulu. Nubuatan para Oke. nabi kematian juru selamat seorang manusia Mesias atau Tuhan yang mati. Iya, Tuhan yang mati dalam keadaan manusia. Gimana tunjukkan Daging. sama saya satu nabi yang menubuatkan kematian Tuhan? Oke. Yesaya 53 ayat Yesaya nubuatannya, bentar ya. Nah, sebelum ku baca Yesaya, ini tentang perpuluhan di dalam Islam. Hadis Tirmizi 2193. Kalian berada di suatu zaman yang jika salah seorang dari kalian meninggalkan 1/10 dari apa yang diperintahkan, maka dia akan binasa. Dia mencungkau zakat untuk beberapa golongan. Nora, binasa kau kata Allah mau ini. Untuk Bani Lewi kau bukan Hadis Bani Lewi. Tirmizi 2193. Kau Ya. suku cadang. Jangan mulai hari ini jangan kau ejek-ejek lagi perpuluhan. Ternyata hadismu mengatakan dengar dulu. Perpuluhan hanya untuk menggemukkan perut-perut pendeta-pendeta. Jadi ini apa nih? Kalian berada di suatu zaman yang jika salah seorang dari kalian meninggalkan Zakat itu untuk 8 golongan, 2,5% sekali setahun. meninggalkan 10 akan dibinasakan. Gigi kau cepat. Oke. Ini Baca. dibinasakan kau Nora kalau nggak bayar 1/10 kau. Ayatmu mengatakan ini. Hadis Tirmizi 2193. Kau Nora selalu mengejek-ngejek pendeta-pendeta kami. Saya 53 di Bentar mana dulu, Nora. kematian Tuhan. Sebentar Udah, Nora. jangan Tadi lari kali ke kau kan perpuluhan, mengejek tentang Budani. perpuluhan di dalam Kristen. Udah. Ternyata di Udah, hadis cukup, Budani. hadis Budani, cukup, Tirmizi cukup. ada perpuluhan 1/10. Cukup, Budani, Kalau nggak kau cukup. bayar itu kau binasa katanya. Tirmizi, kau Tirmizi. Cukup yang berani. muslim, ya. Setiap agama punya perpuluhan ya. Setiap agama udah, punya jangan kalian perpuluhan. ngejek-ngejek Udah, lagi para nggak usah ke pendeta. situ. Nggak usah ke Menerima situ. perpuluhan. Kita kembali ke Yesus. Ayo kita kembali ke Aduh. Yesus. Buktikan ketuhanan Yesus. Ayo. Kamu tadi mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Pertanyaan saya adalah Kak Putri, dia harus menunjukkan
Siapa nabi yang Oh iya, menubuatkan? Oke, oh nubuatan Oke, tadi. oke, Oh iya lanjut. iya iya. Nah, ya. Lanjut Yesus nubuatan, yang- oke. Soalnya Maka dipotong-potong. Yesus Oke, mati. nubuatan. Ya. Nih, nubuatan. Sabar ya. Pakai Yes. data ya. Oke. Nubuatan Yesus nih dia. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Oke. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kok dari Padahal dia satu nggak berdosa. dong? Enak-enak Dengar dia dulu. tertimpa. Dari Dia satu tidak dong. berdosa. Coba tanya. Tetapi Dari dia satu. tertikam oleh karena pemberontakan Dari kita. satu. Dia Dari diremukkan. satu. Kenapa kau Ayat kejang-kejang? satu, Ku bikin ayat. Kau tadi meminta mana data? Ayat 1. Ya sekarang jangan usah dibaca semua, kau baca nanti. Mau jam berapa kita siap? Ini datanya. Aduh, kayak mana sih? Katanya nubuatan untuk Yesus. Ya baca Ya dulu ini dari dulu, satunya. ini Ya. nubuatan ya. Tetapi dia Saya nggak puasa, tertikam ya, oleh tidak karena puasa. pemberontakan Saya kita. tidak puasa. Jadi, Dia diremukkan aja. oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan ayat kita. 1, Nubuatan. ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekasih Tuhan nyatakan sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ya, Apakah boleh. tempat Yesus dilahirkan tanah kering? Itu dulu 1. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Apakah Yesus Yes. jelek? Yesus jelek. Yesus jelek. Dia tidak Maksudnya tampan. dia tidak tampan pada saat itu dia terpuruk. Nah itu dia ya. Di sini dikatakan Itu dia. Bukan maksudnya nggak tampan, nggak ganteng kayak Michael Jackson atau kayak siapa kau itu baca dulu, sebentar. artis-artis Dia tidak dunia tampan, Hollywood, bukan begitu. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Kalian tidak suka memandang dia di sini ceritanya. Nah, Bukan dia maksudnya dihina, sewaktu dia di dalam sabar. penyalipan itu Sabar semaraknya dulu. pun tidak ada gitu loh. Sabar dulu. Ia dihina dan dihindari orang yang Ya. penuh kesabaran dan yang biasa menderita kesakitan. Kesakitan apa yang Betul. biasa diderita? Kan menderita dia sewaktu disalib. Lah itu kan waktu disalib. Ini katanya yang biasa menderita. Artinya biasa berarti sering Iya menderita. ini. Iya, nubuatan Yesus itu begitu dia, penderitaan dialami dia. Loh, Diseret-seret, disalib, kan? memikul Ini salib masalahnya dia, yang biasa menderita kesakitan. dicambuk, Kau paham ditusuk nggak? tangan dan Sebentar, kakinya. Devi. Baca Ayo. baik-baik. Baca baik-baik. Ia dihina dan dihindari orang. Iya. Katanya dia banyak, 4.000 sampai 5.000 orang. Ternyata dia dihindari. Loh, gimana Iya, sih? pada saat penyalipan itu kan nggak boleh orang itu melawan tentara Roma. Loh, ini cerita penyalipan aja semua. Ini kan Ya cerita udah, mana bisa murid-murid. Aku pun orang ada di situ nggak bisa kubuat apa-apa. Kita baca satu-satu. Barakallah Bang Indra. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, siapa yang menutup muka sama dia? Orang-orang jauh yang pada saat itu di sekitar itu. Siapa? Tapi katanya pengikutnya 4.000 Kan 5.000 mereka orang. salibkan dia. Penyalipan. Ya itu dia. Kan ini Oke. memang tentang penyalipan. Penderitaan Yesus ini. Oke. Tetapi Sekarang tadi kau kan minta di mana nubuatan Yesus di kitab para nabi. Ini dia. Sabar, ini saya baca. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita Betul. sekalian seperti domba masing-masing mengambil jalan sendiri. Nah, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Pertanyaan saya, Iya. Tuhan mana yang menimpakan kejahatan bagi Yesus? Terus kenapa juga di bukumu dikatakan dosa kalian sebesar gunung ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani? Lebih hebatlah Tuhan kami. Dia menanggung penderitaan kami, bukan kayak kalian. Kalian dosamu sebesar gunung ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Lebih parah. Tapi Tuhan telah menimpakan Ini dia, mana dia? kepadanya kejahatan kita sekalian. Pertanyaan saya, Tuhan siapa yang menimpakan kejahatan kepada Yesus? Tuhanmu menimpakan kejahatan kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau Tuhan kami ditimpakan dosa-dosa kami, dia tanggung untuk menebus kutuk dosa itu. Tuhan kami yang paten, kalian enggak. Ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Iya, sabar berikutnya Aduh. ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Pertanyaan saya, selama Yesus dibantai, selama Yesus disalib, apakah Yesus tidak pernah berbicara? Ada rupanya melawan Yesus.
Hanya kata Berbicara, Eli kau baca lama di sini. sabatani. Dia Bukan perlawanan namanya itu. Dia bukan katanya melawan, dia dikatakan di sini dia dan tidak membuka mulutnya. Apakah Yesus Maksudnya membuka mulutnya untuk melawan mereka. di mana tertulis untuk melawan mereka? Ya itu memang seperti itu dia. Di mana? Di mana penjabarannya seperti itu? Memang itu maksudnya itu kami Di mana Kristen, tafsirannya? kami yang punya Alkitab. Itu kan Kristen, Di mana tafsirannya? kalian kan Islam. Kau Di Islam mana Nora. tafsirannya? Nggak sampai akalmu ke situ Nora. Loh, tapi kenapa kau bernarasi katanya tidak itu maksudnya dia tidak melawan? Di mana? Dikatakan Ada di sini rupanya, dia tidak ada rupanya membuka melawan. mulutnya. Bukan nggak bisa Nora Yesus Di menghabisi sini semua orang itu. dikatakan barakallah Bang, di sini dikatakan ia tidak membuka mulutnya. Iya, masuknya membuka mulutnya untuk menantang mereka itu. Dimana Tapi dibiarkannya bisa- dirinya dimana di sini disiksa, dikatakan dibantai membuka mulutnya untuk untuk menggenapi menantang? nubuatan Dimana para nabi. Ini di mana tertulis ia tidak membuka mulutnya karena untuk biar tidak menantang itu di mana? Ya kan kau juga kan hanya mencari-cari salahnya kau di situ. Loh, Kau baca. saya bertanya. Kalau kau menjelaskan narasi kau harus kau buktikan di mana di sini dikatakan tidak membuka mulut maksudnya tidak melawan. Iya, membuka mulutnya maksudnya untuk melawan mereka-mereka pada tentara di mana Yahudi pada tertulis saat begitu itu, tentara Roma. narasinya? Di mana? Ya ke situ alasannya Nora. Di mana? Alasan itu kau ambil kau kutip dari mana, Kak? Buktinya kan nggak dilawannya mereka kan? Ada dilawan. Ada turun dia dari salib, terbang dia dari salib itu Di ada. sini dikatakan bukan melawan dengan mulut. Eh, Dikatakan di sini ya, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan Iya. tidak membuka mulutnya. Tidak membuka ya, mulutnya. iya, ada rupanya dibukanya mulutnya hanya berdoa, hanya dia berdoa di situ. Kenapa katanya di sini tidak membuka mulut? Membuka mulutnya untuk menantang itu maksudnya. Di mana tertulis membuka mulut untuk menantang itu? Ya, kenapa kau cari sampai ke situ? Berarti kau melawan Allah. Kau melawan Allah. Berimanlah kepada Taurat. Ini saya ini Nabi Allah. Nabi Allah ini kenapa kau lawan? Kenapa kau lawan perkataan Allah? Kau pengarang. Ini Yesaya ini adalah Nabi Elohim, Nabi besar Allah, Nabi besar Elohim. Tetapi kenapa kau melawan Allahmu? Disuruh kau beriman kepada kita para nabi. Kenapa kau lawan? Kau yang penipu, kau lawan Allahmu. Kau lawan Allahmu. Kenapa Allahmu berkata, berimanlah engkau kepada Taurat, Jabur, dan Injil. Jabur, Injil itu, Taurat itu kitab para nabi. Ini Kata kau bilang membuka mulut maksudnya tidak melawan. Di mana tertulis artinya membuka mulut itu tidak melawan? Yesus selama di kayu salib, dia ngomong aja kerjanya. Aku haus, selesai sudah, Eli Eli lama sabatani. Dia membuka mulutnya. Di sini dikatakan tidak membuka mulut. Kau bilang artinya itu tidak melawan. Di mana artinya tidak melawan? Kau tunjukkan datanya. Jangan kau melakukan tafsiran-tafsiran kau sesuka hatimu karena mentang-mentang kau keresteng. Giliran kami membaca begini, kami mengartikan begini, kau bilang, kau jangan menafsirkan sesuka hatimu, Nora. Lah, kau sendiri mengatakan tidak membuka mulut artinya tidak melawan. Di mana tertulis? Kau menipu, Derni. Penipu kau. Yang menafsirkan Bible kalian itu kalian sendiri. Yang menafsirkan Bible kalian tanpa adanya ilmu kalian sendiri. Bukan kami Islam. Kami membaca kitab kau yang sudah berbahasa Indonesia. Di sini dikatakan tidak membuka mulutnya. Artinya dia itu diam bisu, dia biarkan dirinya itu dibonyokin. Tapi masalahnya selama di kayu salib dia ngomong aja. Eli, Eli, inilah ibuku. Dia akan menjadi ibumu. Selesai sudah, aku haus. Ada 8 perkataan di situ waktu Yesus di kayu salib. Kau menipu aja kau. Makanya saya bilang, Derni, sebenarnya yang penipu unggul itu kalian sendiri. Kalian melawan Bible kalian, kalian yang membuat jurus-jurus tipuan, kalian menjelaskan ke sama kami seolah-olah kami yang tidak paham. Kami lebih paham berbahasa Indonesia daripada kalian yang sudah berbahasa Indonesia Bible kalian, tetapi kalian tidak paham. Buka mute-nya Bang Darni pula, Bu Darni. Izin, sebentar. Ada Lanjut. pacarku sama rival Paso, monitor.
dari tadi kalian mute aku ya. Ih, cari kali aku ngomong nggak kalian dengar kan? Ya kau ngomong loncor aja. Ngomongnya nggak ku tengok lah di mute. Di apa gitu lah. Kalian bisa konsen, kami nggak bisa. Ngerocos terus ya di mute. Izin, moderni sebentar. Ya, maksud kalian kami diam, kalian preteli Alkitab ini gitu. Diam kami. Maksudnya ngomong satu-satu. Kan tadi kita bilang Jangan diskusinya kau muntah satu. Nora. Ini Yesaya ini, kalian tandanya Nabi Yesaya putri Sulawesi. Kau tahunya siapa Nabi Yesaya ini putri Sulawesi? Siapa itu Nabi Yesaya? Nggak tahu. aku. Batman, patulah kalian sesat, gak kau kenal Nabi Yesaya. Jadi senang Makanya kali kau. oh, Senang dicampak kali aku ke kau. neraka itu. Nabi Yesaya Siapa pula mengangkatnya jadi rabi? Jadi intinya Makanya nggak ada di Al-Quran kalian Nabi Yesaya, nggak ada tulisannya. Makanya kalian lawan. Yesaya Yo, 53, Nabi Yesaya menubuatkan kematian Tuhan, penderitaan Tuhan atau penderitaan Iya. manusia. Ya, penderitaan Tuhan dalam keadaan manusia ini nubuatan di Nabi Yesaya. Mana Dong. nabi-nabi menubuatkan Tuhan bisa menderita, woi? Inilah dia tulisannya. Ini tulisannya. Sekarang kutanya kau Nora, untuk siapa ini? Yesaya 53. Siapa itu? Buka Yesaya 1. Buka. Yesaya 1. Oke. Barakallah Bang Indra. Yesaya 1. Ya, silakan. Udah. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dan zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Lanjut Hizkia dulu bunda raja-raja Nora. Aku Yehuda. salat Oke. dulu ya. Lanjut. Apalagi? Ulang-ulang. Apa? Buatan ulang. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yes. Yehuda dan Yerusalem dan Hah? zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia raja-raja Yehuda. Siapa yang ditusuk tangan dan kakinya? Yesus. Apakah Siapa Yesus yang ditusuk? Sabar. Oke, silakan. Apakah Yesus termasuk raja-raja Yehuda? Ya, keturunan. Nggak kau tengok apa ditulis di dalam Indri? Di Indri. Apa ditulis di penyalipan Yesus? Raja orang Yahudi. Nggak kau tahu nggak? Kau tengok itu? Tulisannya di kepala. Di apa? Di apa? Menubuatkan Yesus sebagai raja Yehuda siapa? Nggak kau tengok apa ditulis di dalam salib Yesus? Apa ditulis di salib Yesus? Raja orang Yahudi. Katanya. Itu olokan. Itu Oh, itu. olokan. Biar tahu kau. Memang Yesus raja dari segala raja. Yesus sebagai raja. Yesus raja dari segala raja. Biar Siapa tahu kau. yang mengangkat Yesus sebagai raja? Dia adalah raja dari segala raja. Siapa yang mengangkatnya? Yang mengangkatnya ilahinya itu, keilahian itu. Iya dong. Makanya raja ini yang menentukan kelak akhir zaman. Siapa yang membuat acara penobatan sebagai seorang raja kepada Yesus? Siapa? Iya, memang dialah raja itu. Dia adalah yang awal dan yang akhir, Siapa? yang maha kuasa. Yesaya 1 tadi udah kau baca. Dan raja-raja Yehuda. Pertanyaan saya, siapa yang mengangkat Yesus sebagai raja Yehuda? Ilahi itu, ilahinya Yesus. Bingung kan? Gak tahu kan? Makanya kalian jadi sedeng, gak ngerti apa-apa. Sedeng kalian kan? Ya Allah ya. Oh, ini aja Yesaya aja pun kalian perlintiri. Padahal Elohim Allah sudah berkata, berimanlah kepada Taurat, berimanlah kepada kitab-kitab para nabi. Ini Yesaya nabi. Kenapa kau pelintir ini lagi? Di dalam Yesaya 14 ayat 7 di situ dikatakan akan lahir seorang anak dari perawan Maria itu, dari perawan perempuan darah itu, sesuai dengan data Matius 1 ayat 18. Ada nggak yang mau naik? Apa? Entah siapa yang mau naik tadi itu? Siapa? Iya, aku pun anakku mau siap-siap mau terbang Nora. Aku pun keluar dulu ya. Mau biar ku persiapkan dulu barang-barangnya. Udahlah ya. Jadi Maaf bukan lah ya kalau buatan ada manusia salah-salah. ya. Yang jelas imani perkataan Allah, beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Nah, ini kitab Yesaya, kitab terdahulu. Beriman, percaya, belajari, jangan dikritik ya guys. Oke, aku turun ya. Nanti lagi Nora atau nanti malam. Ibu, makasih Bu. Oke, Bu Dani, Oke. Naik lagi ya Bu. Selamat berpuasa ya guys. Selamat berpuasa. Makasih. Maaf ya Kak Dani. Iya deh. Dadah.
Ya, izin. Bang Ardi. Ardi guys.